kita bicara soal pemerintahan sekarang ya, Ustaz, ya. Konteks pemerintahan sekarang ya. Ustadz-ustadz yang dianggap moderat itu kan biasanya cenderung mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu, pemerintah saat ini. Nah itu ada semacam stigma, Ustadz, kalau ustadz-ustadz yang seperti ini itu adalah ustadz-ustadz pendukung rezim, ustadz-ustadz yang takut akan kekuasaan yang berkuasa saat ini. Berbeda dengan, mohon maaf nih, ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang cenderung keras. Tapi yang dikritik malah marah, yang dikritik malah apa lu, gue kan bupati, gue kan gubernur, terimalah, nggak usah ini. Ya lu kalau mau jadi pemimpin harus siap dikritik, harus siap dikasih masukan. Apalagi kita negara demokrasi, Ustaz, ya, bukan negara kerajaan. Jangan dikit-dikit laporin, jangan dikit-dikit terusnya dipanggil gitu. Tapi ketika kita misalnya ke ibu kota yang semua suku hampir ada di sini, semuanya ada di situ ya. Semua agama hampir ada di sini, yang sesat juga ada. Ya kita temenin, nggak apa-apa. Yang nggak bertuhan juga banyak ya. Ya orang-orang ateis. Gitu kan. Notice ya. Gitu. Menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi Islam yang ramah bukan ajaran penuh amarah gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jangan lupa beli bukunya. Nah, jangan lupa beli bukunya. Islam Kafah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Nah, ngomong-ngomong soal Islam yang ramah nih Ustaz, Islam yang moderat. Ada semacam narasi nih Ustaz, atau stigma lah ya, di kalangan umat Islam, atau di kalangan netizen lah. Kalau ustadz-ustadz yang ramah atau cenderung mendukung apa yang kita bicara soal pemerintahan sekarang ya Ustaz, ya, konteks pemerintahan sekarang ya, ustadz-ustadz yang dianggap moderat itu kan biasanya cenderung mendukung atau apa ya istilahnya, mengamini apa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu, pemerintah saat ini. Nah itu ada semacam stigma Ustadz, kalau ustadz-ustadz yang seperti ini itu adalah ustadz-ustadz pendukung rezim, ustadz-ustadz yang takut akan kekuasaan yang berkuasa saat ini. Berbeda dengan, mohon maaf nih, ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang cenderung keras, cenderung melawan atau menantang rezim yang ada saat ini gitu. Itu ustadz-ustadz yang tegas, yang ya itulah, itu menurut pandangan mereka nih Ustadz, netizen gitu. Nah tanggapan Ustadz Ahong dengan stigma seperti ini gimana Ustadz? Ya pertama begini, yang namanya pemerintah itu kan terdiri atas sekelompok orang-orang gitu ya, bukan malaikat. Betul. Ya kan? Ya, kalau malaikat kan sekali benar ya benar terus gitu kan. Nah ini kan orang, manusia biasa ya. Ya manusia, tapi itu sekelompok orang ahli yang mengemban amanah untuk apa namanya, untuk mengelola negara Indonesia ini gitu. Nah kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, berhak juga kita mengkritik pemerintah gitu kan. Ya pemerintah juga kan jangan nggak mau dikritik gitu. Nah tapi bedakan antara mengkritik dan mencaci maki, hate speech gitu ya. Caranya berarti Ustaz ya. Ya apa, kalau ada meme-meme yang agak nakal sedikit tapi ada datanya gitu ya, itu kan ya kalau menurut saya masih wajar gitu ya. Yang penting kan bukan ujaran kebencian gitu ya. Misalnya ada meme sedikit, gambar-gambar apa, terus ada data-datanya gitu. Itu kan bagus juga untuk kritik terhadap pemerintah, supaya pemerintah juga memperbaiki apa yang dianggap tidak baik begitu. Dan saya kira itu wajar. Ya mau dari kiai, dari ulama atau dari siapapun yang ketika kompeten mengkritik permasalahan tertentu ya itu nggak masalah juga gitu. Tapi jangan juga ketika kita bukan ahli ekonomi, ya kan, kita bukan ahli keuangan, kita bukan ahli pertahanan, kemudian kita mengkritik apa yang bukan keahlian kita. Iya, kadang kan orang cuma lihat data-data dari medsos saja, seakan-akan udah paling ahli gitu kan. Ya itu jangan sampai seperti itu. Nah apa namanya, ketika misalnya ada ulama atau ada kiai yang mengkritik, ya saya kira wajar aja gitu kan, wajar. Nah tapi tadi bukan dalam rangka mencaci dan ujaran kebencian begitu. Kalau ujaran kebencian,
Kalau hanya emosi yang diluapkan. Apalagi sampai menyerang fisik ya Ustadz ya. Iya, fisik apalagi si pribadi pemimpin ini ya. Iya, itu nggak bukan baik. dengan apa yang kebijakan dia, tapi bukan lebih ke fisik itu tidak dibenarkan Ustadz ya. Ya, itu melanggar syariat Islam. Betul. Gitu ya. Ya, ketika misalnya ada semacam apa ya? Ada semacam anggapan gitu ya, atau stigma dari netizen ketika ada pemerintah dibela oleh ulama tertentu, terus ulama itu dianggap wah ulama bayaran dan lain sebagainya, itu juga berlebihan gitu. Ya ketika misalnya pemerintah kayak misalnya ada Prof Mahfud gitu kan sebagai Menko Polhukam, kemudian dia menguak menguak uang-uang yang ini ya, pencucian uang 389 triliun. Ya itu kan kita apresiasi dong, kita dukung, kita doakan gitu. Ya, sebagai ulama harusnya demikian gitu. Ketika ada yang baik dari pemerintah ya kita apresiasi, kita doakan. Jika misalnya ada yang tidak baik ya kita nasihati, kita berikan kritik. Ya ulama-ulama kita udah lebih tahu begitu. Kiai-kiai kita sudah lebih tahu ketika misalnya ada pemerintah yang agak melenceng, itu pasti beliau-beliau juga mengingatkan, tapi bukan dengan cara kebencian begitu. Kalau kita mengungkapkannya dengan cara kebencian, ya bukan mendapat simpati dari banyak orang gitu kan, malah orang lain jadi sebel sama kita gitu kan Danu. Betul sekali Ustadz, ini menarik sekali itu. Jadi gitu ya teman-teman, lebih ke cara dan bagaimana menyampaikan yang baik kepada pemerintah Ustadz ya. Ya jadi, karena Imam Syafi'i pernah bilang bahwa ketika kita menasihati, mengkritik orang itu caranya nggak baik, ya itu juga salah gitu kan. Kalau mau mengkritik orang, kritiklah dengan cara yang baik. Meskipun apa yang sebenarnya akan disampaikan itu hal yang baik, tapi dengan cara yang baik. Tidak baik malah jadi tidak baik. Tidak baik. Ya, makanya terus kalau kata mafhum mukhalafahnya, ya kan. Nah ini juga pernah disampaikan sama Habib Ali Al-Jufri begitu. Ketika kita sudah dikritik dan orang yang mengkritik itu dengan cara yang baik, santun, menggunakan data-data yang ada, tapi yang dikritik malah marah, yang dikritik malah apa lu, gue kan bupati, gue kan gubernur. Nah, ini baru-baru ini ada tuh di Lampung, ketika misalnya ada kritikan dari masyarakat, kemudian dipanggil bapaknya, ya kan? Nah itu jadi terkesan anti kritik malah. Ya anti kritik, nah itu sebuah kesombongan kalau kata Habib Ali Al-Jufri. Lu udah dikritik, ya walaupun mungkin sekarang kan era keterbukaan ya, ketika misalnya bahasanya masih santun, terus menunjukkan data-data, bukti-bukti, terimalah, nggak usah ini. Ya lu kalau mau jadi pemimpin harus siap dikritik, harus siap dikasih masukan. Apalagi gitu. Kita negara demokrasi Ustaz ya, bukan negara kerajaan. Jangan dikit-dikit laporin, jangan dikit-dikit terusnya dipanggil gitu. Ya sekarang kekuatan netizen itu udah luar biasa banget. Luar biasa sekali. Lu sedikit-dikit ini macam-macam, nah udah viralin aja di medsos kan. Ya udah, makanya kita sama-sama lah, kita juga yang punya medsos ya harus mengontrol diri, kira-kira ini perlu tidak diviralkan gitu kan. Perlu tidak diviralkan. Kalau itu sebuah kezaliman atau sebuah tindakan yang negatif ya, dan itu merugikan masyarakat, nggak dikerja-kerjain misalnya sama aparat kepolisian atau sama aparat yang lain, hukum ya, penegak hukum, ya mau nggak mau cara satu-satunya ya diviralkan kan. Itu the power of netizen. The power of netizen. Oke, menarik sekali perbincangan kita Ustadz, tapi tidak terasa waktu terus bergulir. Pertanyaan terakhir nih Ustadz. Pertanyaan terakhir. Bicara soal Islam yang moderat nih Ustadz, pasti tidak jauh dari yang namanya toleransi beragama. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal toleransi nih Ustadz, di negara kita, meskipun kita ini mengakui secara resmi ada 6 agama di Indonesia, tapi sayangnya Ustadz di lapangan itu
banyak yang masih terjadi nih di masyarakat kita, terutama masyarakat Islam ya, itu penolakan pembangunan rumah ibadah umat beragama lain, Ustaz. Yang tahun lalu itu kita sama-sama tahu ada di Cilegon, Ustaz, penolakan pembangunan gereja. Itu bahkan sampai wali kotanya sendiri juga ikut-ikutan ya, dia ikut tanda tangan petisi menolak pembangunan rumah gereja di Cilegon gitu. Dan yang terakhir ini ada di Sumberjo ya, Ustaz ya, di Malang ya. Kembali lagi tuh penolakan pembangunan gereja gitu. Nah, ini patut disayangkan gitu, Ustaz ya, kenapa bisa di Indonesia yang mengakui 6 agama tapi pembangunan rumah ibadah itu malah terkesan dipersulit gitu, Ustaz. Nah, sebenarnya dalam Islam ini menurut Ustaz, bagaimana kita menyikapi yang namanya eksistensi keberadaan rumah ibadah milik umat beragama lain gitu. Dan apakah ada contohnya di zaman Nabi nih, Ustaz? Ustaz. Ya, jadi kan kita tahu sering dengar mungkin di Al-Quran la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam beragama gitu kan. Itu ayat kalau kita baca di tafsir At-Tabari gitu ya. Turun diantaranya karena ada seorang sahabat Nabi yang tadinya dia non-muslim, Nasrani gitu kan, dia udah masuk Islam dan anaknya masih beragama Nasrani gitu. Nah kemudian dia sebenarnya karena dia udah masuk Islam ya, pengennya anaknya juga masuk Islam. Tapi kata Nabi ya jangan dipaksakan, la ikraha fiddin. Turun ayat itu gitu. Nah konsekuensi dari la ikraha fiddin harusnya kita kan, karena kita sudah memberikan ruang untuk orang memeluk agama apapun, harusnya ya kita juga harus dengan logowo gitu membiarkan orang lain juga mengaktualisasikan keyakinannya. Ya kan, diantara mengaktualisasikan keyakinannya ya dia berhak mempunyai rumah ibadah gitu, berhak mempunyai rumah ibadah. Kalau kita menghalang-halangi sementara persyaratan yang dibutuhkan sesuai undang-undang sudah sesuai, kita masih berupaya menghalangi, ya berarti kita melanggar apa yang diajarkan oleh Nabi dan juga melanggar apa yang sudah ditanamkan oleh para founding fathers kita. Kita nggak Pancasilais kalau kayak gitu begitu. Nah, kalaupun misalnya ya belum memenuhi syarat, ketika misalnya ada orang yang teman-teman non muslim kemudian sekedar ingin, kan belum memenuhi syarat nih, belum banyak orangnya, kemudian kan kalau buat gereja belum bisa karena kan orangnya kan dihitung berapa umatnya udah ada belum nih. Lu mau buat gereja cuma 2 orang, siapa yang mau nempatin gitu kan. Nah ini umatnya udah banyak tapi mau buat gereja dilarang, kan itu persoalan kalau udah memenuhi syarat ya. Tapi belum memenuhi syarat nih, misalnya ada 2-3 orang ya, sekelompok teman-teman Kristiani gitu yang mau beribadah di rumahnya, kadang juga itu dilarang, ya kan? Dianggapnya ini harus di gereja, nggak boleh ibadat di rumah. Ya lu orang mau buat gereja dilarang, di rumah dilarang. Padahal kita orang Islam kan mau sembahyang di mana, di masjid boleh, gampang ya. Di rumah juga boleh. Ya mau kayak kita kan sering ngadain tahlilan, maulidan, itu kan sama bagian dari ibadah, ritual-ritual keagamaan kita. Sering di rumah-rumah juga. Iya, ritual keagamaan kita. Nah, kalau menurut saya kalau jangan begitu gitu, nggak usah takut. Kan kita udah paham bahwa hidayah itu adalah pemberian Tuhan gitu. Hidayah itu pemberian Tuhan. Kalau kayak gitu seakan-akan ini menandingi Tuhan gitu kan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita baca sejarah, dulu ketika Rasulullah sudah di Madinah, ada kelompok Nasrani Najran, bahkan itu para romo-romonya yang datang gitu ya, pembesar-pembesar Nasraninya 12 orang datang ke Nabi, memang berdebat tentang teologi gitu, berdebat tentang teologi. Ya kita orang Muslim teologinya berbeda dengan teman-teman Kristiani, teman-teman Nasrani. Mereka mempercayai Trinitas gitu kan, sementara kita tidak begitu. Nah di situ Nabi dan orang-orang Kristen berdebat, orang-orang Nasrani berdebat gitu. Walaupun berdebat, tapi ketika waktu sholat
orang-orang Nasrani tiba begitu ya, pas setelah asar dalam riwayat Imam Al-Baihaqi gitu ya, setelah asar sudah masuk waktu sholat, bahkan Nabi mempersilahkan mereka sholat di masjid Nabi gitu. Bayangkan, Nabi mempersilahkan mereka sholat di masjid, bukan gereja lagi, masjidnya Nabi sholat itu ya. Iya, bahkan ada sahabat yang protes, kata Nabi, udah biarin, mereka pengen ibadah kok gitu. Kurang lebih riwayatnya seperti itu. Artinya kan sudah dicontohkan di zaman Nabi. Iya, sudah dicontohkan di zaman Nabi bagaimana beliau toleran terhadap yang berbeda, walaupun kita berbeda secara teologis gitu ya. Kita nggak akan sama karena teologi kita berbeda, tapi bukan berarti kita itu mempersilahkan apa namanya, kan ada yang beranggapan bahwa kalau itu berarti sama saja mengizinkan ini dong, mengizinkan orang yang berbeda agama untuk menerapkan akidahnya gitu. Jadi sama aja itu membantu atas kemaksiatan gitu. Nah, tapi kalau itu adalah sebuah kemaksiatan, ya pasti Rasulullah SAW nggak akan melakukan itu. Dicegah. Karena ini konsekuensi tadi la ikraha fiddin gitu. Mau nggak mau ya kita harus membebaskan orang mengaktualisasikan keyakinannya. Gitu. Bahkan ada satu ayat itu yang saya lupa tuh, gue lupa tuh, itu kalau nggak salah bunyi ayatnya, jikalau Tuhan mau, kalau Tuhan jadikan kalian semua satu umat ya, satu agama. Tapi Tuhan tidak mendaki. Jadi memang sebenarnya Allah sendiri itu menghendaki kita berbeda ya Ustaz. Ya betul. Luar biasa sekali. Sunatullah perbedaan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustaz, benar-benar terakhir nih. Tadi bohongan ya? Itu terakhir bohongan. Ini pesan-pesan. Gitu. Sebelum ditutup nih Ustaz, apakah ada pesan-pesannya yang mau disampaikan di teman-teman kita, terutama umat Muslim di kalangan milenial ya Ustaz? Bagaimana menjalankan keislaman yang sebaiknya kita terapkan khususnya di Indonesia kita tercinta ini Ustaz? Ya, teman-teman mungkin sebagian ada yang sudah bekerja, ada yang masih belum bekerja, artinya masih ada potensi belajar langsung misalnya ya, belajar langsung agama gitu dengan orang-orang yang ahli yang memang benar-benar keilmuannya itu diakui gitu ya, keilmuannya memang bersumber dari ulama-ulama dan kemudian menyambung ke Rasulullah SAW. Nah, intinya jangan berhenti belajar gitu. Kalau kita berhenti belajar, kita sudah merasa semuanya tahu gitu, padahal ada hal-hal yang belum kita tahu gitu. Ya nanti kita gampang menyalahkan orang lain gitu. Karena anggapan kita bahwa ya apa yang kita tahu itu satu-satu kebenaran. Padahal kebenaran itu ya bisa berbeda antara satu dengan yang lain begitu ya. Makanya terus belajar, terus membaca, terus perluas wawasan supaya kita nggak jadi orang yang dikit-dikit nyalahin. Jadi man katsura ilmuhu qalla i'tiradu 'alan nas. Ya orang yang ilmunya banyak ya jarang nyalain orang. Jadi itu aja pesan gua. Intinya gitu ya teman-teman sekalian. Perluas wawasan ya Ustaz ya, perluas wawasan. Jangan hanya terbatas di satu komunitas saja. Jadi memang dunia ini luas gitu, banyak sekali perbedaan dan kita harus menyikapinya dengan baik, itulah Ustaz intinya ya Ustaz. Ya. Gitu teman-teman. Oke. Terima kasih banyak Ustaz Ahong atas kesempatan yang sangat terhormat ini dalam ngobris, ngobrol bareng dan Nurul Lubis. Gitu. Mantap. Oke teman-teman sekalian. Di Bincang Syariah itu ada ngobras. Ngobrol asik syariah. Ngobrol asik syariah, ngobras. Ngobris. Ngobras bersama ngobris. Kapan-kapan boleh Ustaz kita collab nih Ustaz di Bincang Syariah.com. Oh ya, satu lagi kita belum sampaikan tadi Ustaz. Ustaz Ahong ini salah satu pemimpin redaksi ya Ustaz. Ya dulu pernah jadi pemimpin redaksi, sekarang udah digantikan. Sekarang saya megang media sosialnya Bincang Syariah gitu ya, dan ada timnya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih Ustaz, salam lagi. Teman sekalian, demikian perbincangan
kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan memberikan inspirasi terutama dalam keislaman di Indonesia yang bagaimana yang seharusnya kita terapkan agar menjadi Islam ini menjadi rahmatan lil alamin ya Ustaz ya, menjadi kedamaian, menjadi rahmat bagi semua alam semesta gitu. Tidak hanya pada satu kelompok saja. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ngobris selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.